Kita bersatu di dalam doa. Kami kembali mengucap syukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu dengan situasi yang berbeda ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi anak-anak ibu. You love Jesus. Nah, apabila engkau mengasihi Tuhan, apabila engkau mencintai Tuhan, maka apa yang akan ada perubahan dalam dirimu? Kita perhatikan. Menjadi akan ada perubahan dalam dirimu adalah dampaknya. Engkau adalah orang yang berdampak. Engkau berdampak ketika engkau hidup beriman. Engkau akan berdampak ketika engkau hidup di dalam berpengharapan. Apa aja yang menjadi dampaknya? Nah, apa yang menjadi bagian kita? Inilah di dalam pembahasan ini yang akan kita bahas. Nah, kita masuk ke bagian yang A. Nah, di sini memahami makna hidup beriman dan berpengharapan. Iman dapat membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya dalam pikiran, dalam perkataan, dan perbuatan. Harapan merupakan suatu keinginan hati berdasarkan iman. Artinya di sini, seseorang yang memiliki iman itu akan bisa kita lihat dari pikiran, dari perkataan, dan perbuatannya. Pikirannya itu akan selalu berpikiran positif. Perbuatannya adalah selalu yang membanggakan oleh orang lain. Dan sedangkan perkataannya adalah selalu membangun oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang menjatuhkan. Tetapi dia selalu berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Itu adalah orang yang beriman. Nah, selanjutnya. Pengharapan orang Kristen bukan hanya masa kini, tapi sampai pada masa yang akan datang. Dan hal ini dapat berhasil apabila pengharapan itu terarah kepada Yesus Kristus. Artinya ketika kita berharap kepada Tuhan, bukan hanya sebatas dalam dunia ini, tapi pengharapan kita itu harus sampai pada akhirnya. Ya, bukan hanya sebatas hari ini saja, tapi terus selama kita hidup. Karena pengharapan kita itu adalah menyangkut sampai pada masa yang akan datang. Jadi bukan sampai detik ini, bukan sampai jam ini, bukan sampai hari ini, bulan dan tahun. Tapi terus. Itulah yang menjadi pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua. Apa dampak manusia yang memiliki iman dan pengharapan ini tadi? Apakah kamu orang-orang yang berdampak? Nah, kita akan melihat bagaimana orang yang berdampak yang memiliki iman dan pengharapan di hadapan Tuhan. Kita perhatikan sebagai berikut. 1. Tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Artinya dalam menghadapi setiap apapun itu, Tuhan itu berada di depan sama seperti yang sudah ada gambar yang Ibu buat di sini. Nah, apa yang terjadi di sini? Dia melakukan kehidupannya, Tuhan yang berada di depan. Dia mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang dia kerjakan. Nah, ini adalah dampaknya. Sehingga orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan ragu karena dia bersama dengan Tuhan di depannya, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu memiliki sikap yang setia. Nah, kalau kita perhatikan di nats ini adalah menggambarkan 5 perempuan bijak dan 5 perempuan yang bodoh. Di mana di sini mereka sama-sama melakukan apa yang seharusnya menunggu seorang mempelai. Tapi apa yang terjadi? Maka kita perhatikan, nanti anak-anak ibu boleh baca bahwa di sana 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Hanya 5 yang bijak itu yang boleh masuk. Kenapa? Karena mereka setia. Mereka mengumpulkan minyak mereka dan mereka tahu sampai batas mana habisnya. Apa artinya minyak? Itu adalah iman. Bagaimana iman kamu sampai kepada kedatangan Tuhan? Itu adalah menentukan engkau orang yang setia. Yang ketiga memiliki sikap yang taat. Nah, di sini anak-anak ibu nanti baca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Apa di sini bukti sikap ketaatan Abraham? Dia melakukan perintah Tuhan dengan pergi. Dia meninggalkan tempat tinggalnya, dia meninggalkan keluarganya, dia menuju tempat yang sudah Tuhan sediakan.
Bahkan itu pun dia tidak tahu apa itu nama tempatnya. Tapi dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan memberikan sebuah tempat yang akan Tuhan percayakan kepada dia. Dan dia yakin itu adalah tempat yang terbaik. Sehingga dia mendengarkan dan dia pergi. Itu nanti terletak di ayat 4, Kejadian 12. Nah, jadi di sini apa yang menjadi janji? Ternyata ada juga bagian, ada juga yang kita terima ketika kita adalah orang-orang yang beriman dan berpengharapan di hadapan Tuhan. Nah, ada beberapa yang perlu kita perhatikan apa yang menjadi janji Tuhan kepada setiap umatnya. Yang pertama, tidak akan dikecewakan. Jelas, kamu tidak akan pernah dikecewakan. Manusia memang mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, karena itu, kita kepada siapa untuk menyampaikan segala permasalahan kita? Kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dan yang kedua, tidak akan dipermalukan. Benar, ketika engkau setia di hadapan Tuhan, apapun yang akan kamu kerjakan, berdoa terlebih dahulu. Maka Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Dimanapun engkau berada dengan setiap kelemahanmu, ketika tadi itu engkau serahkan kepada Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, maka kelemahanmu akan menjadi kekuatanmu. Tuhan akan memakai engkau, Tuhan akan menjadikan engkau sebagai berkat, karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Selanjutnya kita memperhatikan poin berikutnya. Yang ketiga, memperoleh pertolongan Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi orang yang membutuhkan. Terkadang kita manusia yang buru-buru minta sama Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak pernah pertolongannya terlambat kepada orang yang beriman dan pengharapan. Yang ketiga, yang keempat maksud itu, memperoleh berkat-berkatnya. Banyak berkat-berkat ini. Berkat kesehatan, berkat orang tua, melalui pekerjaannya, dan juga keluargamu yang bersama dengan anak-anak ibu. Itu adalah sebuah berkat Tuhan yang engkau terima selama ini. Dan yang berikutnya, kelima, memiliki jaminan hidup yang kekal. Nah, ini adalah sebuah hal yang begitu istimewa yang diterima oleh orang yang hidup beriman dan berpengharapan. Di mana ada jaminan, kalau sudah dijamin berarti itu adalah sebuah hal yang spesial. Artinya di sana bahwa manusia itu tidak usah ragu lagi karena kita sudah dijamin. Karena kita sudah dibayar. Nah, jadi itulah sesuatu hal yang begitu luar biasa, bahwa ketika orang itu memiliki iman dan pengharapan di hadapan Tuhan, kita sudah dijamin untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tanpa membayar, kita sudah lunas. Tuhan yang telah membayarnya. Nah, jadi inilah beberapa hal yang menjadi yang kita peroleh ketika kita orang-orang yang beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Evaluasi anak-anak ibu yang harus anak-anak ibu kerjakan, yaitu kita perhatikan, bacalah buku Bos halaman 26 sampai 28 Dr. Moore dan anak lelaki buta, dan halaman 29 sampai 30 Daniel dan kawan-kawannya. Dan buatlah laporan dengan menulis seperti di bawah ini dan ditandatangani orang tua atau wali ketika anak-anak ibu bersama dengan wali. Yang kamu tulis adalah seperti di bawah ini. Apa itu? Nah, ini. Saya dengan jujur telah membaca buku Bos halaman 26 sampai halaman 30. Ya, artinya di sini mulai dari halaman ini 26 sampai halaman 30. Setelah kamu benar-benar sudah membaca, tulis tanggal, bulan, dan tahun dan ditandatangani oleh orang tua. Ya, apabila kurang paham nanti silakan dijawab secara pribadi ya. Kedua tugasnya, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan buku Bos itu. Yaitu apa? Apakah alasan Moore tidak jadi mencuri di rumah Kay? Apa yang menjadi alasannya? Ya, kenapa Moore tidak menjadi mencuri di rumah Kay? Karena itu wajib dibaca supaya bisa menjawab. Yang kedua, apakah penyebab Daniel dan kawan-kawannya dihukum dalam perapian yang menyala-nyala? Apa yang menjadi akibat? Mengapa mereka dihukum? Dibaca biar tahu. Terakhir,
Apakah Mor, Daniel, dan kawan-kawannya memiliki dampak dari hidup beriman dan pengharapan? Hanya jawab ya kalau ya dan jawab tidak kalau tidak. Nggak usah dijelaskan. Hanya ya dan tidak. Ya, artinya gini, ya. Mor, Daniel, dan kawan-kawannya memiliki dampak hidup beriman dan berpengharapan. Nah, hanya seperti itu saja. Nah, itulah yang menjadi tugasmu. Ibu berharap kamu mengerjakan dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan yang ada di dalam video ini. Dan ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak ibu sudah memperhatikan video dari awal hingga pada akhir ini. Nah, jadi ibu mengakhiri kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan pembelajaran ini. Biarlah apa yang sudah didengarkan ini boleh dilakukan setiap pribadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mohon ampun ketika kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Baik dari perkataan, pemikiran, dan tingkah kami mohon Tuhan ampuni. Sehingga berkat Tuhan layak untuk kami terima. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengucapkan shalom dan salam sehat.